Oke semuanya, kali ini aku pengen banget share tentang pengalaman aku beli gas sengaja sih ini menemukannya. Jadi beberapa minggu yang lalu tuh aku lagi iseng buka satu aplikasi investasi, namanya Tanam Duit ya. Sekarang ini kan sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk berinvestasi. Jadi investasi itu semakin dekat ke masyarakat sekarang tuh ya. Terus aku iseng aja sebetulnya buka-buka aplikasi ini Tanam Duit. Aku udah punya aplikasi ini sejak lama. Mungkin udah dari setahun atau 2 tahun yang lalu ya, tapi udah lama banget nggak dibuka gitu. Jadi aku pengen lihat lagi isinya apa sih. Ternyata eh, duit aku dulu yang cuman sedikit sih, kayak beli apa namanya aku lupa, kayak beli reksadana. Aku beli reksadana sana cuman ratusan ribu, ternyata dia masih ada di sana. Sebenarnya aku ketika dulu aplikasi apa menginstal aplikasi ini pertamanya dulu tuh karena ingin tahu aja kayak gimana sih. Terus aku makanya nyoba hanya masukin kayak beberapa ratus ribu kan di reksadana, pilih reksadana, dia mengkategorikan 3 hal gitu, aku pilih. Terus aku lihat kan, terus waktu-waktu dia turun banget gitu, terus aku jadi males bukanya. Terus aku coba buka lagi aplikasi Tanam Duit ini, dan ternyata ada fitur baru di Tanam Duit ini, namanya itu fitur untuk nabung emas. Lucu juga sih ya. Nabung emas itu apa sih gitu. Kalau sekarang kan kayaknya lagi tren-tren banget fitur itu tuh, banyak sekali, kayak bahkan Pegadaian pun bekerja sama dengan Antam, dia buka fitur itu gitu kan ya. Dan udah banyak sekali. Bahkan Jenius kalau tidak salah ya, saya pernah lihat itu buka juga kayak semacam nabung emas gitu. Dan saya pernah aku pernah bilang ke saudaraku, adik aku, dia pernah mau ikutan kan, ih nabung emas nih gitu. Terus waktu itu kayak nggak percaya gitu, ngapain nabung emas, kayaknya nggak bisa dipercaya deh, nggak kredibel. Tapi ternyata semakin kesini makin banyak platform-platform yang eh, memiliki fitur-fitur tersebut gitu ya. Oke, kita mulai dari buka itu dulu ya, buka aplikasinya dulu gitu. Sebentar aku record dulu HP handphonenya di sini ya. Oke, aku sudah record. Nah, aplikasi Tanam Duit ini kayak gini, apa ikonnya. Bentuknya Tanam Duit, kita akses. Nah, biasanya kita harus memasukkan kata sandi di sini ya. Aku nggak akan ceritain tentang registernya sih, registrasinya seperti apa. Kayaknya step itu kalian bisa coba sendiri kalau tertarik ya. Menurut aku sih di Tanam Duit ini mudah ternyata. Salah, passwordnya apa ya? Saya lupa lagi. Eh, Salah ya? Apa passwordnya? Lupa passwordnya, sebentar. Oke, nah masuklah ke sini ya. Nah, ini ada, kita kalau di page pertama tuh ada portofolio kita, nilainya berapa yang di bagian atas ini. Dia kategorikan ada 3 jenis instrumen keuangan di sini. Dia ada reksadana dan SBN ya. Kemudian SBN itu kayak surat hutang gitu ya, surat hutang negara, surat hutang pokoknya lah. Ada dari negara, ada juga dari perusahaan, obligasi, itu semuanya ada di sana. Kemudian ada dia kategorikan emas, ada juga yang polis asuransi. Itu kan aku nggak ikut asuransi sih ya, karena belum mau aja. Nah, ini ada fiturnya ada 4, dia klasifikasikan kan di sini ya. Tadi reksadana SBN itu kalau nilainya ini dia disatukan di atas, tapi memang instrumen reksadana dan surat utang itu ada sesuatu hal yang berbeda. Kalau reksadana itu kan cenderung seperti portofolio, jadi gabungan investasi diterbitkan oleh manajemen portofolio lah ya, perusahaan yang mengelola portofolio. Kita bisa tahu instrumen-instrumennya apa saja, kemudian resikonya apa saja, yang diukur oleh
perusahaan tersebut gitu kan, ya memorinya habis. Kemudian yaitu apa namanya, makanya kategorinya berbeda, ada SBM, ada emas juga. Nah, yang akan aku ceritakan di pengalaman video sekarang ini adalah fitur emasnya ya. Jadi kita coba akses fitur emasnya. Aku record dulu. Mungkin kayaknya aku perlu hapus beberapa video kali ya. Ini memorinya memang sudah penuh banget. Mana ya? Ini mau bikin video tapi nggak jadi dulu. Wait, mana ya? Mungkin sudah. Soalnya sayang kalau mau hapus-hapus banyak foto anak-anak, banyak foto anak. Foto susah ya klasifikasiin video. Nah, mungkin kita bisa delete tuh video anak aku semua. Gimana dong? Gak bisa kita hapus ini. Taulah entah. Mungkin gak apa-apa dihapus yang ini. Sebentar ya. Ini juga gak apa-apa dihapus. Ini juga mungkin gak apa-apa udah diupload di Instagram. Wah, ini kurang persiapan nih ya. Mungkin ini juga, ini nggak usah deh video panjang, lumayan buat nanti dia udah gede. Mana ya yang harus dihapus? Mungkin ini hapus. Oh, banyak banget videonya. Gimana dong yang hapus nggak ya? Oke, delete sebagian aja deh. Oke, nah itu kita balik lagi ke yang tadi ya. Ya, jadi ini bawahnya sih banyak nih. Kamu bisa baca-baca inilah. Dia juga kasih tahu reksadana top 5 gitu kan. Per harinya, per periode waktu, ada daily, ada monthly gitu kan, 3 bulan. Kamu bisa baca. Tapi yang menurut aku interesting di sini adalah fitur emasnya. Nah, fitur emasnya itu memang baru di sini, makanya tuh ada tulisan new fitur. Jadi aku buka, kita bisa buka gini. Fitur emas. Nah, ini di sini, wah ternyata ada fitur emas nih, apa sih ini gitu kan? Terus kalau kamu mau tahu juga tentang emas itu apa sih? Nah, emasnya yang dijual di Tanam Duit ini kebetulan bukan emas antam atau UBS yang kita tahu kebanyakan sekarang-sekarang ini ya, sebelum-sebelumnya maksudnya. Nah, yang mereka jual ini adalah emas dari perusahaan Harta Dinata ya. Harta Dinata sendiri dia tadinya sih nggak mengeluarkan emas. Oke, emas di sini adalah pasti emas batangan ya, investasi bukan emas untuk perhiasan. Karena ada dua jenis emas memang di kategorinya gitu. Ada emas untuk investasi, ada emas untuk perhiasan gitu kan ya. Kalau investasi itu ya emasnya dijual, harga jual dan harga belinya itu pajaknya rendah dibandingkan dengan emas perhiasan. Biasanya kalau kategori perhiasan tuh ada satu lagi pajak pertambahan nilai itu, yaitu sebesar 10% ya. Jadi nggak apa namanya, lumayan juga ya. Jadi kita bayar pajak ke negara atas emas kita, dan berarti ketika dijual itu ya harus ini. Nah, sayangnya kalau emas perhiasan, kenapa saya kurang terlalu suka, itu ketika kita jual dikenakannya di toko perhiasan itu ya enggak harga emas perhiasan plus pajak, karena pajak itu kan nggak masuk ke toko ya. Jadi pajak itu adalah yang 10% itu dikasihkan ke negara. Jadi kita membayar 10% lebih mahal daripada harga seharusnya, dan ketika kita akan jual ke toko ya, toko nggak akan kasih kita harga kembali 10% yang kita bayar pastinya. Jadi harganya pasti akan turun sekali, maksudnya uang yang hilang akan cenderung lebih banyak daripada emas batangan gitu kan. Nah, kalau ini sendiri di sini tuh emas batangan ya. Kita baca ya sedikit apa sih Harta Dinata, emas Harta Dinata itu. Nah, satuannya di sini apa namanya, di emas yang dijual ini satuannya dia mulai dari
0,1, 0,5, 1 gram, kemudian 2,5, 5 gram, 10 gram. Jadi mentok di 10 gram itu paling maksimal ya. Nah ini Harta Dinata sendiri dia sudah go public sahamnya ya, jadi dia punya aliran dana yang besar sekali dari apa namanya ya untuk menjalankan perusahaannya gitu. Kamu juga bisa cek sendiri HRTA, kode sahamnya gitu ya di Indonesian Exchange. Kemudian jadi ya mungkin ada izinnya juga gitu. Aku kan baca dulu gitu sebelum beli supaya pasti, dan kita merasa tidak, emang harus hati-hati kan kalau mengeluarkan uang ya. Kemudian nah jadi ini ada nih, apakah transaksi emas ditanam duit itu, jadi kita apakah aman transaksi emas ditanam duit? Dia bilang aman karena apa namanya bersertifikat PT Harta Dinata, kemudian penitipan emas fisiknya sendiri. Jadi ketika kita nggak cetak itu, nabung emas saja, itu nanti dilakukan oleh PT Gadai Cahaya, perusahaan Pegadaian Otoritas Jasa Keuangan. Jadi memang ada apa namanya ada izin usahanya memang dikeluarkan OJK, baik pegadaiannya maupun si Harta Dinatanya ini. Jadi kayak Gadai ini kayak semacam ya pegadaian gitu ya. Gitu. Jadi tempat penitipan emas fisik kita. Kemudian kadarnya yang dijual di sini itu hanya yang 24 karat atau 999,9 ya persen kemurniannya. Kemudian kelebihan emasnya ya sebetulnya bisa kita cicil ya kalau nabung emas itu fitur di mana saja. Jadi misalnya kita belum mampu membeli 1 gram, ya jadi kita cicil dulu sampai nanti beli berapa gitu, 0,1 satuan paling kecilnya kan. 0,1 itu ya berarti sekitar nggak nyampe 100.000 ya kalau sekarang kan. Nah jadi habis itu ketika sudah terkumpul banyak baru kita bisa cetak fisiknya. Kalau saya sendiri sih lebih prefer emas itu memang dicetak fisik daripada hanya disimpan di aplikasi saja gitu. Tapi kalian bisa gunakan fitur nabung emas ini untuk koleksi gramnya gitu. Setelah terkumpul nanti baru bisa dicetak fisiknya gitu ya. Kemudian emas ini juga sudah terstandar internasional ya, yang mengeluarkan standar itu dari London Bullion Market Association. Jadi bisa dijual di luar negeri. Beda Antam juga ya seperti itu. Beda dengan UBS. UBS itu standarnya tersertifikasi nasional ya, tidak internasional gitu ya. Mungkin bisa dijual di luar negeri, cuman harganya mungkin ya, kalau saya nggak tahu sih tentang ini. Nah ya saya yang bilang tadi, simpan emas itu ya bisa dari mulai 0,1, 0,5, 1 gram, 2,5, 5 gram, sama 10 gram. Terus kalau misalnya nabung, kalau simpan kalau pegadaian kan biasanya ada charge ya, ada biaya untuk menyimpan emas kita di pegadaian. Tapi kalau di sini kita nyimpan di pegadaiannya sini, tadi apa namanya, Gadai Cahaya Dana Abadi ini, sama sekali tidak ada biaya di sini ya yang dibebankan kepada nasabah. Saya kurang tahu bisnis prosesnya di belakang ini seperti apa, tapi ya begitu ketentuannya. Kemudian apa ya yang penting di sini? Nah, pencetakan fisik ya. Kemudian setelah dicetak fisik bisa dijual tidak gitu kan. Kalau masih nabung sih, misalkan belum terkumpul, belum kita cetak, kita bisa langsung jual beli sesuai dengan harga emas yang pada saat itu ya. Nah, tapi ketika dicetak fisik itu kan gimana? Berarti kan sudah dicetak fisik. Nah, kalau ketika kita ingin jual, itu jual di tokonya. Dan counter untuk Harta Dinata ini cukup banyak juga ya, di dalam Jawa dan di luar Jawa juga ada. Di Bandung sendiri ada.
di Jalan Kopo, kalau tidak salah itu memang pusatnya dulu. Perusahaannya kan awalnya memang ada di Bandung ini. Jadi ya bisa dijual ke situ gitu ya. Kemudian, nah, ketika kita ingin koleksi, misalnya beli, ya tinggal klik yuk koleksi di sini. Nah, bagusnya sertifikat yang dikeluarkan apa sih? Kan kalau Antam ada yang namanya iCertificate ya. Jadi kamu bisa scan barcode-nya, kemudian nanti bisa diverifikasi itu tuh asli apa enggak. Nah, kalau ini PT Harta Dinata, sertifikatnya ini ya berupa card gitu, berupa kartu. Nah, kartunya itu yang unik di sini adalah dia dibuat seperti gift card ya. Jadi ada ucapan-ucapannya sesuai event-event tertentu, misalnya tentang apa keluarga gitu kan. Ini ada parent, aku sih pernah beli yang ini nih. Tapi yang dikirimnya beda sayangnya ya. Tapi nggak apa-apa. Terus ada misalnya birthday gitu. Nah, aku nanti kasih lihat kartu fisiknya bentuknya seperti apa. Tapi kamu bisa pilih di sini kartunya nanti kalau dicetak fisik bentuknya kayak gimana gitu. Nah, ini nanti tertera setelah klik Yumas itu ada harga jual dan harga beli di sini. Kemarin tuh beberapa minggu lalu dan emas itu harganya sekarang cenderung fluktuatif ya. Lumayan lebih fluktuatif daripada dulu. Kalau dulu tuh uh, konstan gitu kan, terus tiba-tiba naik aja. Mungkin kalau sekarang lebih fluktuatif, orang bisa mungkin lebih transparan harganya atau kayak gimana. Jadi mungkin menghindari harga yang terlalu melonjak juga gitu. Kalau dulu kan di pasar orang-orang taunya harganya flat gitu, tiba-tiba harga emas dunia naik, ikut-ikutan harga emas dunia naik juga dan jauhnya lumayan gitu kan. Ada harga emas di sini, ucapannya juga kamu bisa pilih yang apa aja. Misalkan ya aku mau pilih apa ya, misalnya it's a boy, it's a girl, it's a girl ya. Tadi juga ada beberapa kategorinya, tinggal pilih aja. Nah, minimal ini ada satuannya emas yang kamu akan beli. Ada mulai dari yang aku bilang tadi ya, ada 0,1 gram, 0,5, 1 gram, 2,5, 5 gram, dan 10. 2,5 tuh kayak satu koin dinar gitu ya. Nah, habis itu ada pilihannya di bawahnya, mau dicetak atau mau disimpan dulu gitu. Kalau simpen dulu, misalnya aku beli 0,1 gram nih, simpen dulu, ya simpen, nanti beli, kemudian transaksi gitu kan. Udah, submit, tinggal bayar. Itu aja, that's all ya. Gitu. Oke, jadi kalau 0,1 gram, 1 gramnya sekarang 900.000, berarti 0,1 gram masih di bawah 100.000 ya gitu. Jadi kemudian kalau misalnya mau cetak 0,1 pun bisa dicetak di sini, tinggal beli. Nah, kalau cetak itu ada namanya biaya pencetakan. Biaya pencetakan itu nih macam-macam ya di sini. Untuk yang 0,1 gram itu 20.000, kemudian untuk 0,5 gram ke atas lumayan naiknya signifikan, ada 40.000, 45, sama 50.000, dan ya nggak beda jauh lah ya kalau lebih dari 0,1 gram gitu. Kalau 1 gramnya hanya 20.000. Mungkin memperhitungkan juga masnya kayak sangat kecil sekali, jadi ongkos cetaknya juga nggak mungkin kalau terlalu mahal gitu kan. Nanti kamu bisa lihat sendiri karena di situ tuh ada kayak apa namanya, cetakan HRT-nya sendiri dan kecil sekali, jadi harusnya sih mahal ya. Tapi dia karena emasnya sendiri juga kecil, jadi harga cetaknya juga tidak terlalu tinggi. Nah, habis itu kalau misalnya nih satuannya berapa, karena punya 0,1 ya satuannya 1 aja cetak ini kan. Tapi kalau kamu misalnya punya 0,5, kamu mau kasih buat gift ya, biasanya kalau ukuran kecil-kecil ini dicetak bagusnya sih kalau menurut saya buat hadiah souvenir gitu, buat teman atau keluarga gitu, kayak supaya jadi unik aja. Misalnya ada temen yang melahirkan gitu kan, terus bisa dikasih ini gitu kan sebagai souvenir, sebagai hadiah. Kemudian misalnya 0,5 kamu bisa cetak satuan 5 kali gitu, jalan 5 kali 0,1 ya bisa, namun berarti harga cetaknya adalah 5 kali 20.000 juga, lumayan kan kayak gitu. Udah tinggal klik cetak,
Nah, bagusnya ketika mau cetak itu kita juga bisa, ini lebih personal ya fitur ini, yaitu kita bisa tulis pesan kita apa di kartu ini. Jadi kan lebih personal. Ada nanti muncul di bawahnya sini nih, di kiri bawah ya, di bawah emasnya ini akan muncul misalnya I love your adorable baby misalnya ya, what adorable baby. Tapi nggak tahu cukup nggak ya, kayaknya enggak deh. Jadi dia ada maksimal karakternya itu ada 20. Baby girl, baby, nah nggak cukup kan, what adorable baby, what an adorable, udah nggak cukup lagi nih, nggak bisa, oke lah gitu. Jadi ini lebih personal. Kemudian udah tinggal lanjut. Habis lanjut mau tambah koleksi, silahkan tambah transaksi, masukkan alamat pengiriman di sini ya. Ini ya, kalau Tanam Duit ini ketika ya sama sih seperti aplikasi lainnya, aplikasi investasi lainnya, ketika udah idle lama tuh dia langsung disconnected. Nah, ini kita bisa masukkan gitu alamatnya. Kemudian udah masukkan alamat, misalnya aku masukin, nanti aku bakalan hidden alamatnya ya di sini. Kemudian udah tinggal transaksi, saya sudah baca, habis itu submit. Nah, submit ada kode verifikasi, nanti masuk ke email atau ke ke handphone kita, tergantung kamu taruh verifikasinya dalam bentuk apa gitu, nanti dikirim. Habis itu kita masukkan tadi kodenya, habis dimasukkan, selesaikan transaksi, bayar, dan udah selesai gitu. Nah, pengirimannya sendiri untuk yang cetak itu seperti apa? Pengirimannya sendiri itu sekitar, harusnya sih dia kayak semingguan gitu ya. Jadi waktu itu aku pesen tuh tanggal 1 Desember, harusnya dikirim 8 Desember, berarti kan 1 minggu. Tapi ternyata dikirim baru tanggal 10 kalau tidak salah, dan itu juga sehabis ngechat ke ke operator si Tanam Duit ini bahwa telah melakukan transaksi tapi belum dikirim. Dan memang ada fitur di sini namanya kita bisa tracking setelah emasnya dicetak kemudian dikirim ke JNE, dia kan pre JNE ya, nanti kita bisa tracking si udah sampai mana gitu kan. Nah, tapi ternyata sudah lewat tanggal 9 tuh belum maju-maju, masih diproses mencetak gitu. Jadi akhirnya ngehubungin, katanya baru dikonfirmasi ya, tapi nggak masalah sih sebetulnya, kita bisa konfirmasi juga ke Tanam Duitnya untuk meneruskan itu. Dan ternyata besoknya tanggal 10 ya, berarti tanggal 10 baru sampai ke rumah gitu. Nah, bentuknya sendiri kayak apa sih gitu? Bentuknya itu ini yang ini kartunya kan kayak tadi ya, buat graduation. Ini harus di autofocus. Nah, ini yang buat graduation, aku beli buat saudara yang habis lulusan ya. Nih. Nah, graduation. Kemudian kalau ini yang happy birthday, buat ulang tahun. Terus yang personalized message-nya tadi bisa dilihat di sini, muncul di sini nih, ada personalized-nya gitu. Lucu kan? Terus kalau mau jual, belum nyoba jual sih, pengen juga nyobain kalau jual ke Harta Dinatanya bisa apa enggak gitu. Nggak fokus gitu ya. Itu juga sih. Nah, silahkan kalau mau. Nah, kalau yang dia kan mentok di 10 gram, kalau yang 10 gramnya seperti ini, bedanya cuman gede di emasnya doang. Di sininya ada personalized juga dari ayah ibu gitu kan, dibuat anak kayak gini, lucu kan. Nah, oh ya, sertifikatnya itu ada di belakang ya,
ada di belakangnya tulisan emasnya ya. Sertifikatnya ya, cardnya sendiri adalah sertifikatnya. Sertifikat logam mulia PT Harta Dinata, garansi memenuhi sertifikasi, kadarnya berapa, beratnya berapa gitu, terus ditandatanganin udah gini ya, gitu. Ada cap ya, lucu sih, kayak buat gift card, buat kasih hadiah, buat kasih souvenir gitu ke teman atau saudara. Itu aja. Oke, kayaknya sekian untuk video hari ini, semoga bisa membantu atau menarik, supaya semoga menarik bagi yang penasaran gimana sih beli emasnya gitu. Sebetulnya di Shopee juga banyak ya, tapi kalau di Shopee itu cenderung harganya tuh sekitar 125.000. 125.000 itu ya karena make sense ya, karena plus ongkos cetak dan segala macem gitu. Kalau ini kan beli tergantung dari harga emasnya. Kalau ditanam duit, waktu itu beli waktu harga emas 800-an, 870 kan sempat turun tuh beberapa minggu lalu, berarti ditambah uang cetak yang nggak nyampe 120